Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin dengan NIM 23260001, Program Studi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Sayuran Berbasis Web menggunakan Framework Laravel dengan studi kasus Pasar Induk Kemang Bogor. Ada 4 hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, digitalisasi sudah menjadi kebutuhan bagi UMKM. Berbagai penelitian menunjukkan sistem informasi berbasis web mampu mempercepat transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan menyediakan data real time untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, ada sektor sayuran punya karakteristik khusus. Harga berubah cepat, dipengaruhi musim panen, pasokan, dan permintaan. Ketika penetapan harga masih manual, penyesuaian harga sering terlambat, dan itu berdampak langsung pada daya saing dan keuntungan pedagang. Lalu yang ketiga, kondisi ini saya temukan di Pasar Induk Kemang Bogor. Pasar ini adalah salah satu pusat distribusi sayuran untuk wilayah Bogor dengan frekuensi transaksi tinggi. Tapi masih banyak pelaku usaha yang mencatat produk, stok, dan penjualan secara manual, rentan salah catat, dan penyusunan laporan memakan waktu. Lalu yang keempat, dari masalah itu saya mengusulkan solusi, yaitu sistem informasi penjualan berbasis web dengan data MySQL, teknologi Docker, dan dilengkapi dengan fitur manajemen harga dinamis untuk menjawab masalah perubahan harga. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pernyataan penelitian, yaitu bagaimana proses pengelolaan data penjualan yang berjalan saat di Pasar Induk Kemang Bogor dan apa kendalanya. Yang kedua itu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penjualan sayuran berbasis web menggunakan Laravel untuk mengelola data stok, produk, transaksi, dan laporan. Yang ketiga, bagaimana hasil pengujian sistem dalam memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu ada batasan masalah. Agar penelitian lebih terarah, saya membatasi ruang lingkup pada 5 hal. Objek penelitian adalah aktivitas penjualan sayuran di Pasar Induk Kemang Bogor dengan data dari observasi wawancara sistem bangun berbasis web menggunakan Laravel. Fiturnya mencakup pengelolaan pengguna, produk, stok, transaksi, dan laporan penjualan. Pembayaran dilakukan secara langsung atau offline. Sistem tidak membahas distribusi, pengiriman, maupun manajemen pemasok. Dan pengujian difokuskan pada fungsional dengan metode black box testing. Lalu ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuan penelitian ini ada 3: menganalisis proses penjualan yang berjalan sebagai dasar pengembangan, merancang dan membangun sistem secara terintegrasi, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan informasi penjualan. Lalu manfaatnya bagi pasar dan pedagang, pencatatan menjadi terstruktur dan laporan lebih cepat dan akurat secara teoretis, menjadi referensi pengembangan sistem informasi penjualan di sektor agribisnis. Nah, bagi saya sendiri, ini penerapan ilmu perkuliahan pada studi kasus nyata. Ini dalam penelitian terdahulu, saya merujuk 5 penelitian terdahulu yang relevan. Tidak uh, dari kelima penelitian sama-sama membangun sistem informasi penjualan berbasis web dengan Laravel. Mayoritas menggunakan metode waterfall dan semuanya terbukti meningkatkan efektivitas penjualan. Tapi ada celah yang sama, semuanya berfokus pada toko tunggal atau usaha kecil, penjualan bibit buah, toko hias, UMKM, dan penjualan sayur eceran dengan pesan antar. Belum ada yang menangani konteks pasar induk yang karakteristiknya berbeda. Pedagangnya banyak komoditas segar dan mudah rusak, volume transaksi harian tinggi, dan harganya berubah setiap hari. Nah, di celah itulah penelitian saya diposisikan sebagai penelitian pengembangan yang menyesuaikan sistem informasi penjualan untuk konteks pasar induk sayuran. Ada 6 konsep yang menjadi landasan sistem informasi penjualan berbasis web sebagai kerangka besarnya. Laravel dengan arsitektur MVC sebagai framework pengembangan dipilih karena struktur kodenya terorganisir, punya equipment ORM,
autentikasi dan fitur keamanan bawaan, dan MySQL sebagai basis data relasional, konsep harga dinamis, penyesuaian harga mengikuti kondisi pasar. Nah, Docker untuk kontainerisasi agar lingkungan pengembangan dan deployment konsisten, dan metode waterfall sebagai metode pengembangan sistem. Nah, penelitian ini menggunakan metode waterfall dengan 5 tahapan beruntun, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya, dan keluaran tiap tahap menjadi masukan tahap selanjutnya. Alasan saya memilih metode waterfall, kebutuhan sistem pada penelitian ini sudah terdefinisi jelas sejak awal dari hasil observasi dan wawancara, sehingga pendekatan sekuensial yang terdokumentasi lebih sesuai dibanding metode iteratif. Untuk tahapan pemeliharaan, cakupannya dalam penelitian ini adalah evaluasi sistem setelah pengujian. Pada bahan penelitian terdiri dari data primer hasil observasi, lalu ada bahan dan alat. Bahan penelitian terdiri dari data primer hasil observasi dan wawancara langsung di pasar induk Kemang Bogor, meliputi data produk, stok, transaksi, dan perubahan harga, serta data sekunder berupa jurnal dan referensi ilmiah. Alat penelitian ada laptop Core i5 RAM 8, smartphone untuk uji tampilan yang responsif, dan perangkat lunak yaitu VS Code, Laravel, PHP, MySQL, Docker Desktop, Git, dan Chrome. Instrumen pengumpulan data, pedomannya observasi dan pedoman wawancara. Lalu ada prosedur penelitian yang diawali dengan identifikasi masalah lewat observasi dan wawancara di lokasi. Lalu hasilnya dianalisis menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kemudian perancangan sistem yang akan saya tunjukkan di 3 slide berikutnya. Lalu implementasi dengan Laravel, MySQL, dan Docker. Pengujian dengan black box testing. Dan terakhir ada evaluasi serta penyusunan laporan. Ini rancangan basis datanya. Ada 6 entitas pengguna, kategori produk, riwayat harga, transaksi, dan detail transaksi. Yang ingin saya soroti adalah entitas riwayat harga. Entitas inilah yang mendukung fitur harga dinamis, karena setiap kali admin mengubah harga produk, sistem mencatat harga lama, harga baru, dan tanggal berlakunya. Jadi selain harga aktif selalu terkini, kita juga punya jejak historis perubahan harga yang bisa dianalisis. Relasinya, satu kategori memiliki banyak produk, satu produk punya banyak riwayat harga, satu pengguna melakukan banyak transaksi, dan satu transaksi membuat banyak detail transaksi yang masing-masing merujuk ke produk. Lalu ada use case diagram. Nah, sistem melibatkan 2 aktor, yaitu admin yang sebagai mengelola data dan master pengguna produk, stok, dan harga dinamis. Lalu ada pedagang melakukan transaksi penjualan. Keduanya harus login terlebih dahulu, dan keduanya bisa melihat serta mencetak laporan penjualan. Lalu ada activity diagram. Ini alur aktivitas untuk proses inti sistem, yaitu transaksi penjualan. Pengguna login. Kalau kredensial tidak valid, kembali ke login. Setelah masuk, pengguna memilih produk, sistem menampilkan harga aktif dan stok. Pengguna memasukkan jumlah pembelian. Di sini ada titik keputusan. Kedua, sistem memeriksa ketersediaan stok. Kalau tidak cukup, muncul notifikasi dan pengguna memilih ulang. Kalau cukup, sistem menghitung total, menyimpan transaksi, memperbarui stok secara otomatis, dan mencetak nota. Dua hal yang otomatis di alur ini, perhitungan dengan harga aktif dan pembaruan stok, adalah yang selama ini rawan ketika dilakukan secara manual. Lalu ada rencana pengujian. Rencana pengujian menggunakan black box testing, menguji fungsionalitas dari sisi masukan dan keluaran tanpa melihat struktur kode. Ada 6 kelompok fitur yang diuji, masing-masing dengan skenario positif dan negatif. Contohnya, transaksi penjualan diuji dengan jumlah pembelian yang melebihi dan tidak melebihi stok.
kriteria kelulusannya. Di sini ada fitur dinyatakan lulus apabila seluruh skenario memberikan keluaran sesuai harapan. Lalu ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian direncanakan 6 bulan dari Juli sampai Desember 2026 dengan tahapan yang saling tumpang tindih secara wajar, identifikasi masalah dan studi literatur di awal, lalu ada observasi dan analisis kebutuhan di bulan kedua dan sampai ketiga, perancangan dan implementasi di tengah, lalu pengujian dan penyusunan laporan di akhir. Nah, rincian per minggu tercantum di dokumen proposal. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Saya terbuka terhadap arahan dan masukan Bapak Ibu untuk menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.